Tapi sekian tahun yang lalu, waktu ada survei penyebab perceraian keluarga di Amerika, itu ternyata bukan karena, ya sebagian juga karena gak cocok, karena kekerasan dan sebagainya. Tapi cukup besar, itu karena masalah keuangan. Action, conversation is on. Halo Sobat Podcast, senang sekali saat ini saya ditemani oleh Bapak Wiono Ponco Haryo yang dikenal dengan Pak Ponco. Betul. Halo Pak, gimana Pak kabar? Ya baik, selalu baik harus, karena kita punya Tuhan yang baik. Amin Pak. Pak Ponco, ini kan kalau saat ini yang kita hadapi ini kan masa pandemik, banyak orang susah kan gitu ya Pak. Ya. Banyak orang yang boleh dikatakan berpikir ulang atau merevisi gitu ya, baik planning, baik apakah itu bisnis pribadi gitu kan, apalagi soal keuangan kan gitu kan Pak. Nah kita nanti mungkin banyak Pak, kita akan karena ini pasti Pak Ponco yang punya kapasitas lebih gitu ya untuk bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan. Tapi sebelum itu Pak, Pak Ponco, untuk bicara mengenai pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan, itu teori dan praktek itu sejak kapan sih Pak mulai timbul gitu ya, manusia memikirkan perlu nih suatu teori atau praktek manajemen keuangan? Kalau kita bicara histori sedikit ya, Pak. Histori sedikit, maka kalau saya pribadi itu gini, saya nggak pernah bayangkan kalau saya ini belajar ilmu yang begini sebetulnya. Jadi saya dulu itu IPA, jadi nggak kepikir untuk masuk ke bidang-bidang begitu. Ya, saya pinginnya teknik, waktu itu teknik kimia malah. Ya. Tapi ternyata setelah saya ngerti, tua sekarang saya ngerti itu kehendak Tuhan. Karena sepertinya banyak hal yang saya upayakan dengan sungguh-sungguh, itu nggak tembus, tapi yang saya tidak duga. Sebetulnya itu ada cerita sendiri, tapi inilah nanti mungkin waktu yang akan kita datang. Nanti ada section bagaimana caranya. lain. Terus maksud saya begini, kenapa kok gitu? Kita itu harus sadar bahwa segala sesuatu yang kelihatannya buruk itu tidak selalu buruk. Jadi contohnya saya, kok nggak bisa. Teman saya nggak sepinter saya bisa masuk ke teknik itu waktu itu. Gitu. Nah, tapi setelah saya ngerti sekarang, oh Tuhan menghendaki saya supaya belajar ini, supaya hari ini saya bisa bersama ini. Oke, itu secara pribadi ya Pak? Ya, pribadi. Nah, kalau kita lihat sejarah, karena saya belajar, jadi saya juga akhirnya mengikuti mau nggak mau harus belajar dari awal dan sebagainya. Itu kalau saya ini bayangkan catatan yang paling dini itu sekitar 570 tahun sebelum Masehi. 570 tahun sebelum Masehi. Waktu sudah, misalkan waktu itu kehidupan itu ditata, dan untuk menata lebih baik itu, waktu itu mulai ada yang namanya koin itu tadi. Nah, itu di mana Pak? Romawi atau zaman Romawi atau? Yang tercatat itu justru di daerah Yunani. Di Yunani ya? Di Yunani, karena filsuf dan sebagainya waktu itu lagi banter-banternya. Muncul banyak di Yunani, Nah gini, sedikit mundur supaya dapat gambaran itu gini. Loh, mengapa kok pada waktu itu? Ya karena manusia pada dulunya belum kepikir. Berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, dan ya mereka masing-masing belajar istilahnya overall. Padahal sebetulnya setelah menyadari bahwa ternyata ada seorang yang lebih punya kemampuan seni, maka dia mestinya ya fokus di seni saja, yang satunya fokus di mana, building misalkan. Nah, pada waktu manusia mulai bisa ini menyadari spesialisasinya, gift dari Tuhan masing-masing itu, mereka melakukan itu lebih baik daripada yang lain, sehingga akhirnya apa yang mereka kerjakan dan dihargai. Tapi yang ruwet kan hitungannya. Nah, hitungannya itu kan kemudian akhirnya apa? Harus tukar-menukar. Nah, itu. Nah, bayangkan kalau saya ini sekarang misalkan seorang pengajar. Misalkan, Teguh ini buka restoran. Belajar dari saya, nanti makan di tempatmu 10 kali.
Kan berat hitungannya. Iya, gimana caranya ngukur ilmu yang saya dapat dari Bapak itu kan? Oke. Semuanya menjadi sulit. Waktu kita mulai harus barter dan sebagainya. Iya. Lah, bagi saya itu sejarah itu luar biasa. Mengapa? Salah satu temuan manusia untuk menciptakan alat tukar itu, yang kemudian hari ini kita sebut uang ini. Iya. Itu temuan yang paling spektakuler. Mengapa? Membuat kok semuanya bisa lebih mudah. Ya. Nah, sebentar loh. Saya potong sebentar, Pak. Ini menarik sih, Pak. Memang kalau kita bicara barter ya, Pak ya, itu kan awal mula ya. Betul. Kita bicara barang dengan barang waktu itu kan. Iya. Barang dengan barang. Nah, setelah itu ditemukanlah istilahnya suatu alat tukar. Ya, medium. Iya. Sebuah medium untuk supaya bisa membuat perhitungan itu menjadi lebih mudah. Betul. Nah, kalau yang saya lihat nih Pak di sejarah misalnya di Cina gitu kan, mereka kan sudah mulai membuat semacam alat tukar kalau nggak salah seperti uang kertas gitu kan, ataupun kadang berupa logam, baik emas maupun itu yang bicara tile gitu kan. Di daerah awal-awal masih banyak ini, istilahnya banyak pengukurannya, mediumnya banyak. Oke. Sekarang kelihatannya orang sudah terbiasa, walaupun sekarang zaman bergeser ya. Iya. Sekarang uang kertas yang beredar sudah semakin lama akan semakin sedikit ini. Akan tergeser nanti. Turun nanti. Mulai turun ini. Nanti uang elektronik berarti. Ya, nanti akan seperti begitu. Nah, tapi intinya berarti apa? Sebetulnya uang itu adalah alat pengukuran untuk proses pertukaran. Dia adalah medium. Nah, saya berharap ini menjadi sesuatu yang disadari bahwa dia tidak istimewa sebetulnya. Uangnya ya Pak ya? Iya, tidak ada yang istimewa. Dia dibuat itu untuk mempermudah kehidupan. Tapi manusia mengalami pergeseran. Setelah melihat bahwa ini sesuatu yang memudahkan, sama ini juga gitu kan. Awalnya memudahkan, lama-lama kita jadi terikat. Iya. Nah, hati-hati. Jadi kalau saya kembali pada hal sejarahnya, dia cuma sekedar alat pengukur, medium, ya, alat pengukur untuk pertukaran, kan gitu. Jadi timbul mata uang ini gitu ya. Ya. Nah, sejak itu mulai berfungsi, orang melihat menarik perhatian, orang semakin, nah itu yang kemudian lama-lama mereka nggak sadar, ada perubahan sikap mereka. Nah, Pak Ponco, kaitannya antara timbulnya suatu media tadi, istilahnya kalau boleh saya katakan istilahnya mata uang, alat pengukur misalnya seperti itu ya Pak. Kaitannya dengan pengelolaan ini gimana Pak? Dengan pengelolaan keuangannya? Karena dia sebetulnya memudahkan orang. Lah, sama dengan ini kan? Iya. Hari ini orang boleh ketinggalan dompet, tapi bisa nggak boleh ketinggalan ini Pak. Kan gitu. Nah, medium itu powernya seperti begitu. Waktu dia membantu kehidupan kita begitu banyak, lalu kita menjadi tertarik. Semua menjadikan itu istimewa. Waktu dia dijadikan istimewa, ya otomatis dia harus bagaimana kita bisa mendapatkannya dengan bijak, mengelola dengan bijak, mengeluarkan dengan bijak. Itu menjadi sebuah keahlian yang harus dipelajari. Sebagaimana kita mendapatkan keahlian macam-macam di dalam kehidupan manusia ini. Iya, karena berarti kan karena adanya suatu proses, adanya cara mendapatkan dan ada juga cara mengeluarkan. Itu bagaimana nanti mengaturnya. Semua dengan baik itu menjadi muncul. Jadi kalau saya ditanya kira-kira kapan ilmunya ini? Ya kira-kira biasanya selangnya itu kalau dulu itu mungkin 100 tahun itu sudah menjadi menarik perhatian. Tapi kalau saya ditanya, Pak, ilmu bisnis misalkan, kata-kata ilmu bisnis itu dipelajari
luar biasa itu waktu kapan? Waktu abad 20. Jadi tidak dulu-dulu. Karena dulu-dulu itu lebih mengarah ke sainsnya, bagaimana menemukan macam-macam yang membuat hidup ini lebih mudah. Ya sampai hari ini sih. Iya. Tapi tentang bisnis itu sendiri, tentang berbagai macam, menjadi menarik dipelajari di dunia akademis, itu ya baru awal abad 20. Dan itu bisa dijual akhirnya. Akhirnya begitu. Karena skillnya itu. Ya. Oke Pak, saya ngerti Pak. Berarti sekarang kaitannya dari yang pertama kita timbulnya alat tukar atau media ini sampai bagaimana kita akhirnya timbul cara mengelola. Oke, berarti jadi ngobrolnya ini baru kena ini sudah. Iya. Berarti ada proses lah. Melalui proses itu orang berpikir bagaimana proses ini bisa, apakah itu berimbang atau proses ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga timbullah suatu teori dan suatu ilmu gitu. Oke Pak. Nah Pak Ponco, kalau kita bicara teori nih kita bicara teorinya. Sebetulnya teori keuangan itu secara akademis Pak ya, kita bicara. Secara ilmu, itu ada berapa banyak sih Pak? Teori keuangan Pak? Pengelolaan keuangan maksudnya. Kalau kita bicara tentang pengelolaan, ya memang nanti kalau kita lihat fokusnya di mananya dia, di dalam hal istilahnya mengatur planning, bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin, nah itu terus kemudian sumbernya dari mana dan seterusnya, itu sudah satu bidang tersendiri. Dan ini kalau kita lihat, kalau secara akademis ya, ini risetnya banyak sekali. Terus yang kedua, waktu sudah diperoleh, kan ini sudah harus dikelola menjadi sebuah, kalau kita bicara tentang organisasi, institusi, yang bukan cuma bisnis saja, itu kan harus dikelola dengan sebaik mungkin. Harus dikelola secara bertanggung jawab, tinggal kepada siapa kan. Nah itu juga ada ini istilahnya yang mengembangkan itu tadi, dan banyak aspeknya. Termasuk yang terakhir pasti mengendalikan, sampai pada bahkan bagaimana mengauditnya dan seterusnya. Ini satu bidang tersendiri. Berarti sebetulnya kalau kita bicara pengelolaan keuangan ini banyak gitu ya Pak? Ya. Yang diomong pengelolaan keuangan itu misalnya kalau bisnis, ya ini juga menghasilkan uang, mengeluarkan uang. Ya, tapi ilmunya adalah bagaimana supaya bisnis ini running well. Ya. Nanti misalnya bagaimana investasi supaya bisnis jalan, dalam artian mendapatkan uang, ini juga ilmu sendiri nanti di sana. Ya, betul. Juga pengeluarannya bagaimana ilmu sendiri. Betul. Lalu bagaimana memeriksanya, ini juga ilmu sendiri gitu. Banyak Pak berarti Pak. Banyak. Tapi kalau mau dibikin sederhana gini. Ya. Kalau ilmu keuangan yang sederhana itu kalau saya ngomong kepada banyak orang nomor satu kalau bisa yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Ya. Pasti kan? Harusnya gitu. Oke. Terus nomor dua, bagaimana waktu masuk itu bisa lebih cepat daripada yang keluar lagi. Iya. Oke. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa pada waktu ada di dalam pengelolaan kita, itu bisa kita buat untuk menarik macam-macam tambahan-tambahan selama mungkin. Oke, supaya menghasilkan lagi. Iya, itu tadi ilmunya ternyata sesimpel gitu. Oke, tadi yang pertama Pak, yang pemasukan harus lebih besar daripada yang kita akan keluarkan. Ya, betul. Yang kedua, pemasukan ini waktunya harus lebih cepat daripada kita mengeluarkan. Jadi kalau ekstrim ya, walaupun saya juga tidak ngajari gini, utang jatuh tempo nggak dibayar-bayar, itu yang juga nggak benar. Oh iya, itu ilmu lain lagi Pak. Nah, itu nakal itu. Tapi maksud saya gini, aturlah misalkan kalau uang itu berputar, yang masuk itu harus cepat, tapi yang keluar itu bisa lebih lambat. Kan bukan ngemplang ya Pak berarti. Betul, bukan nakal. Iya. Terus yang ketiga itu waktu yang lama ini kita bisa atur sedemikian rupa, bisa mendapatkan gandeng macam-macam itu tadi. Iya, istilahnya bisa
kalau Produktif ya, istilahnya. atau dalam artian ujungnya nanti bisa melipat ganda, Iya, betul. gitu kan Pak ya? Oke. Selama di dalam pengelolaan itu begitu. Ya. Wah, itu ilmu 3 itu simple sudah. 3 prinsip ini Pak. Kita nggak bicara lagi anak-anaknya nanti. Bagaimana mengelola Ya. bagaimana memperlambat, bagaimana mempercepat. Itu macam-macam. Tapi Oke. intinya di situ. Kalau saya mau bikin secara sederhana ya. Oke Pak. Kalau terlalu akademis nanti ini. Misalkan contoh ilmu keuangan ya. Ya. Tokoh-tokohnya namanya Eugene Fama, Modigliani Miller itu yang dapat Nobel semua itu. Ya. Nah, itu Itu bukannya mereka tokoh akuntansi ya Pak ya? Saya lupa. Bukan ya? Keuangan. Keuangan, Cuma ya. orang accounting juga belajar memang. Ya. Oke. Nah, dulu backgroundnya juga ya. saya Pak. Iya. Saya akuntansi Pak. Loh ya podo. Saya akuntansi Pak. Cuma dia kan kalau di akuntansi kan juga Pak, ada dulu kan ada mata kuliah juga manajemen keuangan kan Pak. Betul. Intermediate, ada advance kan gitu. Iya betul. Cuman kan dulu kita kuliah, kalau saya dulu kuliah, saya ini belum tahu Pak. Itu kan just ilmu yang kita dapat. Tapi begitu masuk kerja, kadang kita bingung. Aplikasinya gimana? Nah, padahal seharusnya belajar itu untuk nanti akhirnya menjadi bekal untuk diaplikasikan. Supaya siap gitu kan. Makanya kalau saya menganjurkan, ya ini karena saya sehari-hari di dunia kampus ya, saya mengingatkan mahasiswa saya, ojo belajar untuk lulus saja, tapi belajar untuk pinter. Iya. Karena waktu kita pinter, maka kita menyikapi banyak hal. Betul. Lebih pinter. Betul. Ditambah nanti bertambahnya pengalaman. Iya. Semakin matang gitu. Oke, Pak Ponco, sekarang pertanyaannya klasik ya. Dalam artian begini, kita udah tahu tadi seperti apa gitu kan timbulnya yang namanya bagaimana kita mengelola keuangan. Lalu 3 prinsip basic lah yang kita bicara tadi kan Pak ya. Nah, Pak, kenapa Pak kita harus melakukan pengelolaan keuangan? Ini pertanyaan dalam artian, mengapa saya coba menanyakan ini ke Bapak? Karena gini Pak, kan kadang ada orang yang berbicara bahwa ya nggak perlu ada pengelolaan keuangan, nggak apa-apa gitu loh. Yang saya dapat hari ini saya gunakan hari ini, besok urusan besok. Nah itu kan ya kita bukan mengutip tapi joke-nya kan, wong Tuhan Yesus saja ngajarin doa Bapa kami, beri kami makanan hari ini secukupnya kok Pak. Lalu ada hal kekhawatiran, hari ini ya kesusahan hari ini, cukup hari ini, besok itu ada kekhawatiran sendiri. Tapi kadang disalahgunakan. Ya berarti Tuhan ngomong hari ini. Itu cuma saya sebut dengan pembenaran. Rasionalisasi. Jadi ayat itu dicocok-cocok. Iya. Oke, Pak. Tapi dalam hal ini kalau saya cerita tentang firman begitu. Iya. Firman tidak mengatakan juga Tuhan Yesus, hari ini kamu harus habiskan. Enggak kan? Ya, nggak ada. Kalimat seperti itu pun nggak ada. Kata secukupnya itu supaya kita itu sadar bahwa kita ojo terlalu berlebihan sampai mengorbankan yang lain. Nah, kata secukupnya itu sebenarnya dibalik itu. Ya. Nah, kalau saya ditanya tentang ini, mengapa kita harus mengelola keuangan? Ya. Bukankah di kitab Amsal pun kita disuruh belajar dari semut? Ya. Yang dia kerja pada waktu musim panas. Ya, kalau diteruskan kan supaya musim dingin, waktu dia tidak bisa kerja, ada tabungan. Dia bisa hidup masih. Iya. Nah, itu firman Tuhan yang seharusnya juga kita harus sikapi dengan bijak. Berarti begini, kalau saya kembali pada masalah uang, mengapa kok memang penting? Nomor 1, ya, memang itu adalah kebutuhan yang harus kita atur karena itu kalau tidak kita atur itu akan membuat hidup kita berantakan. Ya. Ya. Saya teruskan dengan ini ya cerita. Iya Pak. Memang survei ini pasti di negara maju. Ya. Tapi sekian tahun yang lalu, waktu ada survei penyebab perceraian keluarga di Amerika, itu ternyata bukan karena, ya sebagian juga karena gak cocok, karena kekerasan dan sebagainya. Tapi cukup besar, itu karena masalah keuangan. Dan bahkan masalah keuangan itu bukan terjadi pada mereka yang low level. Yang high level juga.
bukan high level juga. Kebanyakan yang terjadi pada middle. Oh, loh kenapa Pak? Jadi berarti masalah keuangan itu bukan karena kurangnya yang didapat. Tapi, nah ini nanti berlanjut nanti, kita bisa lanjutkan. Jadi masalah keuangan itu bukan karena kurang, tetapi karena tidak bisa mengelola yang diterima ini. Meskipun dia sudah di level middle income. Oh gitu. Justru yang terjadi itu di middle income. Kenapa di middle income Pak? Kok nggak di high Pak? Kalau high mungkin walaupun ngawur-ngawur sih tetap kakean sih mungkin gitu ya. Iya. Masuk akal. Oke. Yang middle ini yang pas-pasan. Itu kalau ngawur rusak. Kenapa kok yang tidak terjadi di low? Karena mereka justru tahu bahwa itu tidak gampang. Mereka justru lebih serius. Nah, saya cerita ini kita harus menyadari bahwa jangan mempersoalkan tentang kurangnya. Persoalannya di bagaimana mengelolanya. Itu justru yang harus kita sadari. Iya. Berarti perceraian, mereka berantem dan sebagainya. Itu dan kebetulan juga dalam pelayanan saya bermasalah. Itu bukan karena kurang, bukan. Tapi karena yang kemudian nanti kita ke sana. Ya, tidak bisa mengendalikan yang namanya keinginan. Padahal yang Tuhan cukupkan, ini banyak orang tidak ngerti itu. Yang Tuhan cukupkan itu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, tapi kenyataannya kan sulit Pak sekarang, kalau kita bicara Pak. Nah ya itu harus ada pendidikan, harus ada kecerdasan, harus ada kesadaran yang lebih penting lagi. Masalahnya begini Pak, contoh ya Pak ya, saya sendiri aja Pak, ya kan? Kalau kita pergi lah Pak ke mall gitu kan seringkali kita ada ilmu, bukan ilmu lah Pak, ada apa ya, suatu nasihat bijak lah. Kita ini beli apa yang kita butuh, bukan beli apa yang kita inginkan Pak. Tapi kenyataannya kan enggak. Saya juga kadang lihat gitu kan. Misalnya sama istri ke mall yuk gitu misalnya, ngapain? Lihat-lihat aja. Nah, kan biasanya gitu, klasik kan, lihat-lihat aja. Tapi begitu lihat pengen Pak, bisa beli gitu kan, bukan yang kita butuhkan. Itu susah loh Pak. Nah, kalau gampangannya supaya kita tidak sampai terjebak di dalam keinginan yang tidak bisa kita kendalikan seperti begitu, ya ojo ke mall. Itu. Karena selalu dimulai dengan godaan. Orang jatuh itu karena godaan. Godaan itu akan, makanya gini, karena kita ini tidak, kalau saya ditanya, kalau itu tuh membuat kita bisa gitu, mengekang gitu ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena nanti ada ceritanya di dalam firman. Firman Tuhan itu betul-betul membuat banyak kesaksian yang saya dengar itu. Itu adalah salah satu kekuatan yang membuat manusia itu sadar bahwa dia hidup itu bukan tentang dirinya sendiri. Karena aku ini jahat sekali nanti. Nah, tapi ini bukan pembelaan ya Pak, bukan pembelaan diri nih ya. Kalau kita beli pengen, gitu ya Pak, kita beli karena pengen, tapi kita mampu, boleh kan Pak? Boleh kan? Cuma kalau dalam filosofi Jawa, ngono ya nojo ngono. Ya. Maksud saya adalah walaupun bisa beli, ya. Gini, contoh ya, ada orang yang bisa ngomong gini, aku kan punya, karena itu kalau aku koleksi mobil mewah sebanyak 10. Mestinya nggak apa-apa gitu kan? Nggak apa-apa. Mestinya ya. Terus tahu nggak? Gara-gara keakuannya. Tadi kan saya ngomong tentang aku. Gara-gara keakuan ini, ya orang ini akhirnya waktu diberi kesempatan Tuhan untuk nolong orang dan sebagainya, dia akan sulit melakukannya karena dia berfokus pada aku sudah. Nah itu kalau misal dipakai, ya kalau ngomong boleh, ya boleh lah. Ya kalau masa 3 gak cukup sih untuk, karena kalau besok pergi pun, ya 3 itu
Ya. Kalau pakai tetap satu, nggak bisa dua dipakai sendirian gitu kan nggak bisa kan. Nah, menurut saya begitu. Tapi ada orang kan enggak kan. Gitu. Ada satu rumah itu lantai bawah full itu mobil semua. Ya sudah, memang itu ya dia bisa ya. Cuma istilahnya pride-nya dia kan Pak. Menurut saya pride itu lebih baik kita kembalikan bukan untuk aku tapi untuk Tuhan. Nah, itu kesempatan untuk melakukan banyak hal. Ini Pak, satu lagi Pak, yang kebanyakan saat ini kan orang-orang terjebak. Ya. Saya seringkali guyonan ngomong gini Pak, kita itu seringkali bangga beli tapi ngutang. Betul. Pak Panco tahu maksudnya kan Pak ya? Pakai kartu kredit Pak. Iya. Nah, itu ada pembahasan tersendiri mestinya itu nanti. Iya. Cuman ini nyinggung sedikit aja Pak, gitu kan. Kan kadang orang beli gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh, kadang beli. Saya misalnya, ya kalau saya lagi lah, nggak apa-apa Pak. Saya nanya, ini tanggal berapa ya? Gitu kan. Oh masih tanggal segini. Tagihannya kapan keluar? Minggu, bulan depannya lagi. Ya oke, kita beli deh. Nah, kan kebanyakan orang kan gitu Pak. Kita pakai gitu kan. Tapi bunyinya kan ini kan bunyi bukan cash. Bunyinya ngutang. Iya kan Pak. Nah, kalau seperti itu boleh nggak Pak? Dalam artian ini bukan artinya bukan salah atau enggak gitu kan. Cuman kita lari nanti istilahnya bijak atau tidak. Iya, pengelolaan uangnya gimana gitu. Selama pendapat saya sih gini Pak, selama saya bisa memprediksi bulan depan saya bisa bayar, tabungan saya ada dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa saya beli gitu. Tapi kalau enggak, ya nggak usah saya beli gitu. Kira-kira gimana Pak kalau pandangan kayak gitu? Saya kalau ditanya gini, kalau memang barang itu diperlukan. Enggak Pak, pingin Pak, terus terang aja ngomong pingin gitu. Pingin. Iya, bukan diperlukan Pak. Itu bahaya sekali kalau sudah terjadi berulang-ulang. Karena pingin itu akan berhenti. Ya, itu setelah dipenuhi. Ya. Nah, begitu dipenuhi, muncul lagi nanti yang lain. Ya. Nah, yang bahaya itu rasionalisasinya. Nah, yang tadi kalau, itu ya. Kalau ya biasanya selalu begitu. Apalagi kalau mumpung murah. Kan gitu kan, ya. Sale gitu kan. Tapi balik lagi, kalau ditanya, Pak, boleh enggak, bijak enggak? Saya mengatakan asal tidak berulang-ulang, enggak apa-apa. Tapi kalau saya berulang-ulang, ini kerasukan ini. Kerasukan pengen. Kerasukan ya. Keinginan yang menurut saya itu balik lagi ada di Alkitab. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 itu. Nah, itu jelas-jelas bahaya sekali. Mengapa? Karena dia lagi aku yang dipersoalkan. Kalau sudah aku, sulit untuk lihat orang lain, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Gitu. Nah, kalau menggunakan kartu kredit itu dengan bijak, harus. Saya itu punya cukup banyak teman yang saya racuni. Saya masuki pemikiran how to use the credit card smartly. Ya. Mereka merasakan, iya, menurut Pak Ponco itu enak. Kapan saya menggunakan kartu A, kapan kartu B, nanti ada sesi tersendiri. Oke, ini menarik ini. Bagaimana kita punya kartu kredit 5 misalnya, tapi digunakan maksimal. Ya, secara baik. Oke Pak, ya intinya sih Pak, tadi itu kita bicara mengapa kita harus melakukan pengelolaan uang, ya supaya kita ini tidak terjerumus gitu kan dalam boleh nggak Pak saya bicara dosa pemberhalaan gitu kan ya, salah satunya gitu ya, masuk ya Pak. Gini, balik lagi ya, ini firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah membandingkan dirinya itu dengan iblis atau setan, nggak pernah. Mengapa kemudian? Karena mestinya orang yang betul-betul benar-benar di dalam Tuhan menyadari bahwa ini sudah selesai. Waktu di atas kayu salib sudah dibereskan yang ini. Tapi persoalannya begini, iblis itu pakai media yang lain. Untuk membuat manusia itu bisa jatuh cinta pada hal itu daripada
Tuhan sendiri. Oke. Nah, semua hal, bukan duit ya, Ya. semua hal yang berhubungan dengan bagaimana kita menyikapi dengan berlebihan lebih daripada Tuhan, itulah mamon. Oke. Jadi mamon itu bukan uang, Ya. tapi uang yang kita perlakukan berlebihan Ya. menjadi seperti ya itu tadi. Kalau nggak ada uang saya nggak bisa hidup. Nah, itu Seolah-olah ya, Pak. Itu jadi mamon, sudah. Oke. Uang itu netral mestinya. Ini mau meluruskan supaya jangan sampai orang berpikir. Nah, repotnya begini. Ya, di dalam keluarga itu tidak ada secara serius. Itu pemberdayaan anak-anak ini supaya uang itu tidak jadi perhatian yang berlebihan. Oke. Atau bahkan sampai cinta uang. Ya. Bahaya. Malah orang tua itu banyak dalam tanda kutip tanpa sadar menunjukkan bahwa dia itu lebih cinta uang daripada cinta yang lain. Ya. Bahaya sekali. Jadi istilahnya uang nomor 1. Iya. Gitu. Repot itu. Tapi bukannya sekarang banyak Pak terjadi kayak gitu. Kalau Pak. kata-kata banyak, kalau nggak bener ya nggak bener. Cut. Conversation is off.